Ya, selamat pagi saudara. Kembali bersama saya Jumadi di program Sapa Jambi Kompas TV Independen Terpercaya. Dan kita lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Win, Pak ya. Pak, mungkin perbincangan kita cukup menarik ya, kan? Di lokasi prostitusi yang cukup marak saat ini di Pucuk, Pak ya. Ternyata ide untuk pembuatan musola pengajian juga dilakukan untuk melatih atau mendidik anak di sana, khususnya anak-anak wanita malam ya, dia tahu tentang agama. Nah, mungkin sampai saya sudah berapa sih Mbak anak-anak khususnya wanita malam yang mengaji di musola tempat Mbak sendiri? Kalau wanita malamnya untuk saat ini belum ada, karena saya juga mungkin musola itu baru paling lama kebangun tuh belum nyampe setengah tahun, mungkin baru 4-5 bulan. Yang banyak itu ya kayak anak kerja itu ada, cuman kalau untuk wanita malamnya kayak mungkin itu saat ini belum berani ya, atau belum kebuka lah kayak gitu. Mungkin dia lihat dulu mungkin Mbak. Mungkin dia ada rasa malu juga kan. Sebenarnya susah cakap lah Pak Denny. Saya kadang ngomong hak masing-masing gitu kan. Tapi intinya kita kan menyediakan siapapun ingin mengaji, sholat itu terbuka 24 jam intinya ya Mbak ya. Sampai sini sudah berapa jumlah sih Mbak anak-anak yang ngaji datang di situ sih Mbak? Alhamdulillah kita itu ada 40-43 anak. Itu anak-anak yang bekerja di Pucuk itu campur Bang, campur Pak Dedi, campur jadi dari RT luar. Tadinya emang khusus anak-anak di situ. Mungkin ya, namanya anak-anak ya kan, lebih gibahnya tuh lebih afdol. Jadi dari RT luar mulai ikut kayak RT itu yang disuruh itu RT jauh lah, itu termasuk Pak. Jadi itu orang tuanya datang sampai nanya ini berapa biayanya. Oh ya, kita kebetulan juga di situ kan gratis, tidak meminta biaya 1% pun. Dalam kegiatan kita di jam 16.40 itu mereka datang mengaji, itu sudah ada absennya masing-masing. Jadi seandainya si A sama ustadz siapa, si B sama ustazah siapa, itu udah beda-beda, sudah dimasingkan absennya. Dibagi ya Mbak ya? Iya, udah dibagi. Jadi mereka datang mengaji, selesai mengaji mereka sholat maghrib, selesai sholat maghrib mereka mengajar hafalan. Jadi kita ada setoran hafalan juga Pak Dedi. Jadi bukan sekedar mengaji, setoran hafalan, selesai setoran hafalan barulah ke sholat isya. Selesai sholat isya barulah kami makan bersama ya, walaupun isinya hanya nasi putih telur dadar kan. Ya alhamdulillah. Istilahnya yang milik karakter anak di situ ya Mbak. Nah Mbak, mungkin dengan ada ini, mungkin ada nggak Mbak secara signifikan atau misi perubahan perilaku anak-anak sebelumnya, misalnya perkataan mungkin kotor, terus mungkin pakaiannya mungkin selama ini kan nggak rapi dengan adanya pengajian tempat Mbak ini, gimana sih Mbak perubahan anak Mbak? Alhamdulillah Pak Dedi. Kalau Pak Dedi nanya saya di situ, mungkin ada salah satu anak di situ memang nakalnya, na'udzubillah, mungkin dari omongan. Dia tidur pun mungkin bisa sampai subuh, karena kan itulah kurang perhatian kan. Sekarang boleh Pak Dedi mak singgah ke musola saya, tes anak itu sudah dibatasi ikro mana, yang tadi memang buta huruf, apalagi anak itu posisi nggak sekolah Pak. Karena mungkin ya saya tidak pernah menyalahkan orang tuanya, kayak mungkin akte tidak punya kayak biodata, jadi kan mau disekolahkan dia. Ya itu ya namanya sekolah kan persyaratannya kan pasti itu kan, akte, kakak, dia nggak punya. Jadi alhamdulillah Pak Dedi sekarang tahu ayahnya mandi, oh ya aku mau ngaji, aku mandi Pak Dedi. Yang tadinya dia jam 2, jam 3 subuh itu masih kelayapan, sekarang jam 10 sudah pulang. Sudah tahu, oh ya nanti dimarahin, enggak, aku dikeluarkan dari sholat. Pokoknya saya ini Pak Dedi kalau untuk masalah anak-anak saya udah bangga. Saya sudah senang karena anak-anak ini nggak bisa kita permainkan Pak Dedi. Jadi mereka mengetahui, mereka ya dari hati nurani lah, nggak bisa kita mainkan. Oh kita ajarkan nanti kau kayak gini ya, nanti kau kayak gini ya, nggak bisa.
mereka itu memang harus kita ajarkan dengan hati nurani. Ya walaupun mereka yang katanya nakal, na'udzubillah segala macam, Pak Dedi boleh lihat sekarang mereka banyak sholat, oh harus pakai baju kayak gini, harus pakai, oh ya mau kayak ustadznya kadang pakai sarung. Ya kita, ya kayak mana saya pengen buat tengah-tengah musola itu ya kayak rumah santri, kayak mana sih Pak Dedi rumah santri? Rumah santri itu kan beda Pak Dedi pakaian. Teratur. Iya, walaupun saya masih tanda kutip ya Pak Dedi ini, ya inilah saya kan. Tapi saya bangganya ya setidaknya saya bisa merubah mindset ekslokalisasi ini positif. Ini tergantung dari pemerintah. Pandangannya seperti apa nanti, ke depannya seperti apa, bantu penertibannya seperti apa. Saya banyak berdoa aja lah Pak Dedi. Ya kan? Mbak mungkin sudah duluan mungkin proses awal datang ngaji itu apakah didata dulu, apakah langsung datang, terus bagaimana sih Mbak trik-trik apa trik-trik untuk bisa merubah karakter anak itu sih Mbak di sana dari yang Mbak bilang itu kan ngomongnya nggak kuat terus yang mungkin yang masih polos itu kan gimana sih Mbak itu pas nggak semudah membalikan telapak tangan karakter anak kayak di apalagi di lokasi karena kutip di lokasi payo segala istilahnya prostitusi ya Mbak ya. Gimana sih Mbak ini Mbak? Kalau anak-anak sih memang saya pakai formulir. Jadi memang harus tahu orang tuanya. Terdata walaupun ya sebagian nggak ada akte kakak. Nggak apa-apa, yang penting terdata orang tuanya mengetahui, menyetujui, ikuti aturan musola. Gimana ya Pak? Jadi di sana itu memang sudah saya serahkan ustadz sama ustazah. Tapi mungkin karena saya juga tinggal di situ, saya ada usaha juga di situ, ya kecil-kecilan Pak Dedi ya. Jadi tidak semuanya saya serahkan. Memang untuk pengajaran agama segala macam itu ustadz sama ustazah. Untuk peraturan musola itu saya, tapi tetap saya yang merangkul anak-anak. Makanya saya dari 40 orang anak-anak saya memahami, saya tahu sifat mereka seperti apa. Karena ya nggak ada anak-anak yang nggak nakal Pak Dedi, iya kan? Malah lebih bagi saya lebih berat loh di tangan kalau saya ambil anak yang nakal. Karena memang itu sudah tugasnya. Kalau masalah anak yang benar ya di musola rata-rata benar semua Pak Dedi, nggak ada ininya kan. Makanya itu saya tuh kalau untuk anak-anak ya alhamdulillah saya tidak lepas tangan ke ustadz sama ustazah. Saya terus rangkul anak-anak, saya kasih gambaran seperti apa bagusnya ke depan, harusnya kayak mana lagi. Saya kalau udah cerita anak-anak tuh mereka itu emang beda Pak Dedi, beda kita ngobrol sama orang dewasa, sama anak-anak tuh beda. Mereka kadang ngomong tuh dengan polosnya, padahal hal yang mereka omong itu salah. Tapi mereka belum mengetahui, memahami belum. Sampai kadang, Bun, kenapa lah bibi-bibi itu pakai baju seksi Bu? Bun, kenapa lah om tuh marah-marah? Padahal yang mereka tuju itu ya orang-orang kayak mabuk segala macam kan. Tapi mereka tidak memahami. Karena itulah terbiasa dengan lingkup seperti itu. Karena gabung loh jatuhnya sama warga itu. Tempat itu kayak mana? Satu sama warga biasa. Jadi susah dipilah mana yang PSK, mana yang warga biasa. Susah Pak. Karena gini juga sih Bapak, yang ada di sini mungkin pola apa ya, pola hidup anak itu juga berubah Pak. Biasanya malam di sini kegiatan di situ melihat aktivitas cewek yang nggak pakai sopan Pak ya. Mungkin dengan dekatnya mungkin mereka juga apa jam keliarannya juga berkurang lah. Iya. Memang sudah saya ancam Pak Dedi. Kalau mau di musola Bunda, jangan kelayapan satu, kedua dilarang nongkrong di pos. Karena kan di ekslokalisasi itu ada pos depan, pos belakang. Saya juga tidak pernah mengatakan anak-anak pos itu nakal, tidak. Itulah perhatian. Di situ kan namanya hiburan malam, ya ibaratnya lembah hitam. Jadi kalau tidak kita cepat halangi atau kita atasi, ya mereka kembali sama. Mau sekolah setinggi apapun ya balik lagi sama setara. Karena konsep bagi anak itu sama aja, karena sehari-hari yang dilihat yang dilakukan sama. Mereka nggak tahu kalau itu itu udah salah kan gitu.
sudah terbiasa. Hmm. Makanya saya sudah senang lah Pak Dedi, walaupun belum setengah tahun musola itu tegak. Saya juga alhamdulillah tidak pernah saya minta bantu kayak sumbangan sana sini, tidak. Alhamdulillah. Tapi biaya apa? Membangun musola, tempat, tanah sama untuk pengajian sehari itu murni anggaran pribadi. Alhamdulillah Pak Dedi. Tapi adalah beberapa, tapi orang luar ya Pak Dedi, kayak ngasih kubah, kayak ngasih karpet. Mungkin salah satunya mantan wali kota kita, Pak Pasha, sempat juga komunikasi, dia bangga kok bisa ada musola. Bantulah saya, banyak beberapa yang dia bantu, kayak karpet, kayak papan tulis, karena kan di situ kan kita tidak sekedar ngaji juga Pak Dedi, kayak bahasa Arab mulai kita masukkan perlahan-lahan lah, barulah kayak fikih itu kan sudah kita mulai Masukkan gimana? Ya saya buat lah kayak mana sekolahan, ya anggaplah pesantren kilat kalau saya bilang. Pas balik dia balik sekolah umum, dia bisa ngaji sore di tempat kita ya Pak ya. Benar Pak Dedi. Nah, mungkin boleh disebutin Pak apa ada musolanya, terus apa filosofinya biar masyarakat juga tahu sih, mungkin mana tahu nanti dengan adanya ini juga bisa merubah konsep misalnya aktivitas di sekeliling minimal bisa berkurang Mbak ya, diharapin ini Mbak ya, karena kita atas secara langsung itu nggak bisa Mbak ya. Susah Pak Dedi kalau tidak dari hati nurani itu, ya itu hak mereka ya kan. Karena kita kayak gini aja sudah dibilang ya sok suci. Udah gini. Kalau saya tuh Pak Dedi, filosofinya itu kan logonya itu Quran sama kubah. Kalau nama musolanya itu, ya itu nama anak saya sendiri. Kebetulan untuk diarabkan, untuk diartikan itu ada artinya. Ibaratnya artinya terbaik lah. Terus logo dari musola Al-Arfa ini itu saya pakai Quran sama kubah. Itu artinya ada tadi. Kayak Quran, disitulah kita bisa mendirikan dari, mungkin ya saya untuk agama saya kurang memahami ya kan. Quran itu udah banyak di situ, hadis segala macam, perjalanan hidup lah kalau bagi saya. Di Quran itu aja ada di situ untuk mendirikan sesuatu hal, untuk jalan hidup, untuk segala macam di Quran itu semua sudah ada. Jadi kubah itu ibaratnya untuk kita menjati dirikan, maaf nih Pak Di, saya bukan membedakan agama ya, mendirikan bahwa kita ini Islam itu harus seperti apa, ajaran Islam itu bagaimana. Jadi setidaknya dari situlah anak-anak bisa perlahan-lahan kita bawa mereka ke hal yang positif, walaupun mereka di tengah-tengah ekslokalisasi yang mereka mungkin belum paham tempat apa ini, seperti apa ini, harus kayak mana ini kan gitu, mereka belum paham. Mana tahu dari musola ini anak-anak paham dan bisa pelan-pelan dewasa mengajak orang tuanya, ayo kan gitu. Kalau masalah untuk makan Pak Dedi, semua manusia memang butuh makan, tapi banyak jalan lain Pak Dedi, banyak. Kayak PSK bisa mengumpulkan uang, mereka buka toko biasa, usaha kecil-kecil atau MKM bisa. Jadi mana tahu dengan adanya musola, beberapa orang tua juga bisa menyadari kayak gitu. Saya juga kalau masalah ngomong tentang agama ini agak-agak takutnya mereka yang tersinggung kan gitu. Nah mungkin nih kalau menarik ditahan dulu ya, kan kalau di segmen selanjutnya ya. Setelah kita cukup menarik dengan Marwin, yaitu salah satu pencetus musola di lokasi di ICL Kota Pucuk ya. Untuk sebenarnya